Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dalam channel saya. Pagi ini kita seperti biasa ingin melakukan pengurusan air. Tadi malam hujan deras, sekarang menunjukkan jam 5:07 pagi. Oke, kita akan melihat proses pengurasan air, dan video kali ini juga akan membahas tentang pertanyaan dari teman-teman mengenai kolam. Ini proses pembuangan airnya. Jadi air dibuang sekitar 5-10 cm. Ada beberapa teman yang menanyakan tentang kolam, dimensi kolam. Ada juga menanyakan soal pH air dan juga bahan dari kolam. Oke, yang pertama kita bahas masalah pH air. Kita akan mengecek. Jadi pH air pagi ini berapa? 7,3. Ini lelenya lagi lapar ini. 7,2. 7,1. Oke. Jadi pH air sangat normal. Memang dalam budidaya lele diharapkan pH-nya tidak terlalu asam atau tidak terlalu basah. Jadi lebih baik memang di range 6,5 sampai 7,5. Ya, kolam kita ada dua jenis, diameter 3 dan diameter 4. Diameter 3, ini kolam diameter 3 ini. Tinggi 1 meter. Kapasitas airnya di saat penuh seperti ini. Ini 5,6 kubik. Jadi seperti pada video sebelumnya, kita melakukan budidaya ikan lele dan patin tebar padat. 1 kubik itu kita isi 600, bahkan bisa lebih dari 600. Jadi kapasitas kolamnya ini maksimal kalau volume 5,6 dikali 7 atau di 5,6 dikali 600 ekor, kurang lebih 3.000 lebih, tapi kita isi sini 3.500. Kemudian ini kolam diameter 4. Kolam diameter 4 ini volume air tinggi 1 meter. Yang dikatakan tinggi 1 meter ini adalah tinggi permukaannya, tapi kita isi air itu maksimum 80 cm. Jadi volume air 10 kubik. Ini kita isi 6.000 ekor. Nah, ini bibit lele yang berisi 6.000 ekor. Tapi kita juga punya kolam diameter 4, tinggi 1,2 seperti ini. Jadi kalau ini volume airnya 12,5 kubik. Jadi kalau dikali 600 itu di atas 7.000. Ya, sekitar 7.500 ekor. Ya, jadi bisa diisi sampai 7.500 ekor. Ini lele-lele yang kemarin kita masukkan beberapa hari yang lalu. Jadi sistem tebar padat ini teman-teman nggak perlu khawatir ya, walaupun kita dengan cara tradisional tanpa menggunakan probiotik atau biofloc system. Yang penting adalah proses maintenance atau proses perawatan airnya, seperti yang tadi kita lakukan. Setiap pagi kita buang air sehingga kandungan amonia yang terkumpul satu malam atau satu hari berikutnya bisa kita buang. Bahan dari terpal ini adalah dari beberapa penjual
Kebetulan kita tidak jualan kolam ikan, tapi kita beli, tapi kita pasang sendiri ini. Ini bahannya dari bahan namanya orchid. Ini informasi dari penjualnya, impor. Yang saya heran kenapa kita tidak bisa buat ya untuk bahan terpal seperti ini. Jadi orchid ini sangat fleksibel sekali. Jadi kayak ada mengandung sintetik gitu. Jadi bisa ditarik-tarik begitu. Dan ketahanannya 5-6 tahun. Kemudian ini adalah wire mesh. Jadi pemasangan kolam terpal ini cukup gampang. Di atas, cukup kita dudukkan di atas tanah, atau ini kebetulan ada cor-coran, sehingga bisa juga kita bongkar pasang ya. Jadi tidak permanen seperti kolam beton. Kemudian kalau teman-teman lihat, kenapa ada 2 keran? Jadi kita terbiasa untuk selalu menyediakan emergency masalah air. Jadi suatu saat pompa ini rusak, kita masih bisa punya cadangan ya. Jadi kita selalu ada menyiapkan untuk kondisi emergensi. Nah, ini adalah kolam yang berisi ikan patin. Coba kita lihat pH-nya. Tujuh koma 2, 7,1, 7,0. Oke, stabil ya di 7,0. Jadi cukup baik dan sangat baik ya. Ini penting ya, jadi kita selalu menjaga kualitas air. Mungkin pertanyaan dari teman-teman sudah bisa kita jawab. Kiranya video ini bermanfaat, dan kami akan terus melakukan update sehingga teman-teman bisa memperoleh informasi yang akurat tentang budidaya lele dan budidaya patin dengan tebar padat. Terima kasih, selamat pagi.